pagi teman-teman semua. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan Faiza Febrina, Jihan Fadilah, Salsagina Khairunnisa, Julia Jasmine Rifka Hayati, Aulia Maharani, An Fitrianingsi, dan Wida Taslimah. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini, kami akan sedikit membahas mengenai teknik pengambilan data dan teknik analisis data beserta pengujian hiposkripsi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Salsagina Khairunisa. Kepada Salsagina dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah terdengar suara saya? Terdengar, Gin. Terdengar. Boleh next. Nah, di sini sebelumnya ada sampel. Sampel adalah, menurut Creswell, sampel adalah subkelompok populasi target yang akan dipelajari peneliti. Menurut buku Prem Esman 2010, sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk studi. Jadi bisa disimpulkan, sampel adalah sebagian dari data yang dianggap mewakili data populasi yang digunakan untuk dianalisa. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Lalu menurut Punch, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris, di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif memperhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Jadi bisa disimpulkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang bersifat ilmiah. Data yang didapat akan diterjemahkan untuk menganalisis hasil penelitian. Next. Selanjutnya ada penelitian kualitatif. Berdasarkan modul rancangan penelitian 2019 yang diterbitkan oleh Ristek Dikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Lalu di sini ada teknik pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Next. Next lagi. Yang pertama itu sampel acak sederhana. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Caranya itu menggunakan nomor undian. Ada dua pendapat mengenai metode pengambilan sampel acak ini, yaitu yang pertama setiap nomor yang terpilih harus dikembalikan lagi. Yang kedua, tidak diperlukan pengembalian pada pengambilan sampel menggunakan metode ini. Kelebihan metode ini adalah mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Kekurangannya adalah tidak ada jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar dapat merepresentasikan populasi yang dimaksud. Contoh metode sampel acak sederhana, yaitu contohnya misalnya dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian 100 orang. Selanjutnya peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapat sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Lalu selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada sampel acak sistematis.
Metode pengambilan sampel acak sistematis ini menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100 dibagi 10, yaitu 10. Ada 10 jumlah kelompok interval. Jadi setiap orang yang urutan 10, 20, 30, dan seterusnya, itu akan dijadikan sampel penelitian. Lalu next. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel acak berstrata, yang mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya, penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Ya, selanjutnya ada pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Di sini cluster random sampling itu merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel secara berkelompok. Nah, pengambilan sampel ini itu merupakan jenis yang dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu sesuai dengan namanya cluster random sampling atau berdasarkan area. Nah, cluster random sampling ini itu ada dua tahapan. Tahapan pertama yaitu menentukan sampel itu sendiri di sebuah daerah. Kemudian untuk tahap kedua itu menentukan orangnya atau sampelnya atau objek yang dijadikan penelitiannya. Dari pengambilan sampel acak berdasarkan area ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu bisa mengambil populasi lebih besar gitu yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian kelebihan kedua yaitu pelaksanaannya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan teknik lainnya. Kemudian untuk kelemahannya sendiri itu jumlah individu dan setiap pemilihan itu tidak sama karena teknik ini tuh tidaklah sebaik dengan teknik-teknik yang lainnya gitu. Kemudian kelemahan lainnya ada juga berkemungkinan penduduk suatu daerah yang bertempat di suatu daerah itu tanpa sepengetahuan penelitian gitu. Jadi cluster sampling ini mempunyai keuntungan dan juga kelebihannya tersendiri. Next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya apa belum keganti slide-nya? Iya. Iya. Oh, iya. Ya. Udah belum? Tadi sebelumnya sudah terganti. Ya, selanjutnya ada pengambilan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling. Nah, multi-stage sampling ini merupakan kombinasi dari teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak bertingkat. Pertama, populasi ini dibagi dalam beberapa klaster gitu. Jadi, misal contohnya akan diadakan penelitian tentang pola pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh penduduk sebuah kota. Kemudian kota tersebut merupakan populasi dengan RT tentunya sebagai unit sampel dan kelurahan sebagai PSU-nya gitu. Kemudian dari jumlah PSU tersebut diambil sampel beberapa secara acak dan sederhana. Kemudian sampel dari kelurahan tersebut dibagi menjadi RW menjadi beberapa daerah di kelurahannya, kemudian diambil sampelnya selanjutnya dan sampai RW tersebut mengambil sampel di tingkatan terakhir yaitu di tingkat RT gitu. Next. Ya,
Di sini ada teknik memilih partisipan atau subjek penelitian kualitatif. Di sini ada 2. Next. Yang pertama itu ada random probability sampling. Di sini probability sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang merupakan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel, di mana selalu melibatkan proses pengacakan pada setiap langkahnya sesuai dengan namanya random probability sampling. Kemudian yang kedua, next. Yang kedua ada pervasive sampling. Pervasive sampling ini merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling, di mana si peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dari penelitian. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada teknik analisis data dan pengujian hiposkripsi. Next. Yang pertama ada teknik analisis data kualitatif. Analisis konten. Analisis konten menurut Krippendorff tahun 2004 mendefinisikan analisis konten sebagai sebuah teknik penelitian untuk menyimpulkan makna teks melalui prosedur yang dapat dipercayai, dapat diaplikasikan dalam konteks yang berbeda, serta sah. Krippendorff tidak membatasi teks di dalam definisi tersebut sebatas produk tulisan, tetapi juga ada meaningful matter, yaitu produk yang memiliki makna lainnya, seperti lukisan, gambar, peta, suara, ataupun simbol. Boleh, next. Tahapan dari analisis konten ini ada 6. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Yang kedua, melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih. Yang ketiga, pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis. Yang keempat, pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean. Yang kelima, pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan. Dan yang keenam, interpretasi atau penafsiran. Boleh, next. Selanjutnya ada analisis naratif. Selanjutnya analisis naratif. Tema naratif itu muncul dari kata narat atau menceritakan atau mengatakan atau to tell, yaitu suatu cerita secara detail. Nah, dalam desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan, mengatakan cerita tentang kehidupan individu, dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Jelasnya, penelitian naratif berfokus pada kajian seorang individu. Next. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan penelitian analisis naratif. Yang pertama itu menentukan problem penelitian atau pertanyaan terbaik yang tepat untuk penelitian naratif. Yang kedua, memilih satu atau lebih narasumber yang memiliki cerita atau pengalaman hidup. Yang ketiga, mengumpulkan cerita tentang konteks cerita tersebut. Yang keempat, menganalisa cerita partisipan dan kemudian menceritakan ulang. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan partisipan melalui pelibatan aktif mereka dalam penelitian. Nah, kalau di sini yang kelima, mengingat para peneliti mengumpulkan cerita, maka mereka menegosiasikan hubungan transisi yang halus dan menyediakan cara yang berguna untuk partisipan. Next. Selanjutnya ada analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu kajian penelitian atau analisis bahasa yang dipakai secara alamiah, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Nah, analisis wacana juga berkenaan dengan isi pesan komunikasi yang dimana sebagian diantaranya berupa teks, seperti naskah pidato, transkrip sidang, ataupun perdebatan forum. Next. Nah, tahapan analisis wacana itu ada
8. Yang pertama, memilih naskah yang akan dianalisis. Yang kedua, menggunakan teori substantif yang relevan beserta masalah dan tujuan penelitiannya. Yang ketiga, menggunakan teori wacana yang sesuai metode analisis wacana. Yang keempat, memilih paradigma penelitian dengan memperhatikan teori substantif. Kemudian menentukan paradigma kritis atau paradigma kritikalnya. Yang kelima, menetapkan tipe analisis wacana yang akan digunakan. Yang keenam, membaca naskah dengan metode analisis wacana. Yang ketujuh, menafsirkan hasil analisis menggunakan teori hegemoni. Yang kedelapan, menarik kesimpulan dan implikasi hasil analisis wacana. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis kerangka kerja. Analisis kerangka kerja ini adalah metode yang lebih maju. Nah, tahapan-tahapan dari analisis kerangka kerja ini yang pertama adalah sosialisasi. Kemudian kita mengidentifikasi kerangka kerja yang bersifat tematik. Setelah itu ada juga proses coding, proses charting, pemetaan, dan juga interpretasi. Next. Kemudian teori beralas. Nah, teori beralas ini adalah metode yang dimulai dari analisis suatu kasus untuk merumuskan sebuah teori. Kemudian nantinya kita menganalisis kasus-kasus tambahan untuk diperiksa, untuk melihat apakah kasus-kasus tambahan itu dia memperkuat teori yang sudah kita rumuskan di awal. Kemudian teori beralas ini dapat pula kita artikan sebagai metode sistematis dalam ilmu sosial yang membutuhkan konstruksi. Next. Oke, selanjutnya teknik analisis data kuantitatif. Kalau sebelumnya udah dibahas tentang data kualitatif, sekarang data kuantitatif. Oke, boleh next. Di awal juga telah dijelaskan sedikit ya tentang penelitian kuantitatif oleh Salsagina. Terus di sini ada sedikit penjelasan dulu tentang analisis data. Secara kesimpulannya, jadi analisis data itu adalah memahami makna dari data yang telah terkumpul semuanya, lalu mengelompokkannya dan meringkas menjadi sesuatu yang mudah dimengerti, hingga akhirnya ditemukan pola umum dari kesemuanya yang diwakili oleh simbol-simbol statistik. Nah, seperti rata-rata, jumlah, taraf signifikan, gitu ditambahkan oleh alfa tadi, mean, sigma, koefisien relasi, dan lainnya. Nah, teknik analisis data itu tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang sudah dikumpulkan. Boleh next. Jadi kita bakal bahas macam-macam teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama ada statistik deskriptif dan juga yang kedua ada statistik inferensial. Tolong di next. Yang pertama di sini ada statistik deskriptif. Jadi kalau menurut Sugiono tahun 2014 ya bukunya, merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Boleh next? Teknik analisis statistik deskriptif ini tuh akan memberikan deskripsi awal untuk setiap variabel dalam penelitiannya. Jadi di mana pada gambaran data tersebut setiap variabelnya itu bisa dilihat dari nilai mean atau rata-rata maksimum hingga minimum dan juga standar deviasinya. Next. Nah, metode analisis ini tuh akan dipaparkan dalam bentuk bisa dibagi menjadi 5 ya. Visual yang pertama diagram batang, lingkaran, poligon, kurva ogives, kurva scatter maupun pie chart. Nah, terus habis itu table distribusi frekuensi, tabulasi silang. Yang ketiga ada ukuran tendensi sentral seperti mean atau nilai rata-rata, median, modus. Ukuran letak di sini ada kuartil, desil, persentil. Yang kelima juga ukuran penyebaran data, standar deviasi, mean deviasi, deviasi kuartil, varian, range dan lainnya.
Jadi itu dalam metode ini tuh, menurut yang saya baca, kita sebagai peneliti hanya akan memaparkan angka-angka hasil pengolahan instrumen data. Jadi informasi yang disampaikan tuh akan lebih mudah dimengerti maknanya. Karena metode ini tuh hanya berfungsi dalam hal pengelompokan data, yaitu mengklasifikasikan data variabel besar kelompoknya agar kita lebih tertata dan mudah diinterpretasikan gitu maknanya. Metode analisis ini, udah lanjut next. Dan di next. Nah, metode ini tuh dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, analisis potret data, yakni perhitungan frekuensi nilai dalam suatu variabel. Yang kedua, analisis kecenderungan sentral data, yakni perhitungan nilai rata-rata atau median, dan juga modus. Yang ketiga, analisis variasi nilai, berfungsi untuk mengamati sebaran nilai pada distribusi keseluruhan variabel dari nilai tengahnya. Oke, boleh next. Kita lanjut langsung yang kedua, statistik inferensial. Jadi, teknik analisis data secara statistik inferensial itu lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Beda kayak yang tadi deskriptif ya. Nah, metode ini tuh dibagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk penelitian korelasional dan komparasi atau eksperimen. Analisis korelasional lebih menekankan pada adanya pengaruh atau hubungan antara 2 variabel atau lebih. Okay, next. Jadi kalau misalnya kita akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah sampel terhadap populasi yang lebih besar gitu kayak. Nah, selanjutnya nih, berdasarkan bentuk parameternya, parametrik sama non-parametrik. Kalau parametrik itu bagian statistik ya, yang data sebenarnya atau parameter dari populasinya itu mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti halnya distribusi normal, serta mempunyai varians yang homogen. Kalau non-parametrik, bagian statistik yang data sebenarnya atau parameter dari populasinya itu tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, mempunyai distribusi yang bebas dari adanya persyaratan serta variansi tidak perlu homogen. Jadi kalau misalnya dalam statistik parametrik, beberapa di antara itu lebih canggih ya, dan lebih akurat informasi yang diberikan. Tapi kalau nggak seperti non-parametrik, statistik parametrik itu agar tepat hasilnya harus memenuhi beberapa asumsi dan juga persyaratan. Oke, cukup. Next. Selanjutnya ada pengujian hiposkripsi atau pengujian hipotesis. Nah, jenis-jenis pengujian hipotesis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan jenis parameternya, lalu ada berdasarkan jumlah sampelnya, lalu yang ketiga berdasarkan jenis distribusinya, dan yang terakhir berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu jenis-jenis pengujian hipotesis berdasarkan jenis parameternya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis tentang rata-rata, yaitu pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Contohnya, yaitu pengujian hipotesis 1 rata-rata, lalu ada pengujian hipotesis beda 2 rata-rata, dan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis tentang proporsi, yaitu pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Contohnya, pengujian hipotesis 1 proporsi, pengujian hipotesis beda 2 proporsi, dan pengujian hipotesis beda 3 proporsi. Dan yang terakhir, yaitu pengujian hipotesis tentang varians, yaitu pengujian hipotesis mengenai varians populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Contohnya, pengujian hipotesis tentang 1 varians dan pengujian hipotesis tentang kesamaan 2 varians. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis pengujian hipotesis berdasarkan jumlah sampelnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengujian hipotesis sampel besar, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30, yaitu N-nya lebih besar daripada 30. Dan yang kedua, yaitu pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30. Selanjutnya,
jenis-jenis pengujian hipotesis berdasarkan jenis distribusinya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z merupakan pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut dengan tabel normal standar, lalu hasil uji statistiknya itu kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 yang dikemukakan. Lalu selanjutnya, yang kedua, pengujian hipotesis dengan distribusi T atau T-student. Pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistiknya. Tabel pengujiannya disebut tabel T-student. Lalu hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak HO yang dikemukakan. Yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi chi-kuadrat. Pengujian ini menggunakan distribusi chi-kuadrat sebagai uji statistik. Tabelnya disebut tabel chi-kuadrat, lalu uji statistik ini dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak H0 yang dikemukakan. Dan yang terakhir, yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F-rasio. Pengujian ini menggunakan distribusi F sebagai uji statistiknya. Tabel pengujian disebut tabel F. Lalu hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak H0 yang dikemukakan. Dan yang terakhir, yaitu jenis-jenis pengujian hipotesis berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Yang pertama ada pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test, yaitu pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Lalu yang kedua, ada pengujian hipotesis dengan pihak kiri atau sisi kiri, di mana pengujian ini hipotesis 0-nya berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Dan yang terakhir, yaitu pengujian hipotesis dengan pihak kanan atau sisi kanan, di mana hipotesis 0-nya berbunyi sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar atau sama dengan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ke judul dulu, bisa? Baik, Pak. Oke, silakan ada yang ingin didiskusikan. Silakan dari kelompok 1 dulu, perwakilan.
Silakan, ada? Kelompok 1? Lewat? Kelompok 2? Kelompok 2 yang presentasi. Kelompok 3? Kelompok 2? 3? Nggak ada yang bertanya sama sekali nih. Berarti udah paham lah kalau gitu. Nggak perlu saya jelasin ya. Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Berarti mau udah nanya, jelas Pak. lah ya. Ya silakan Rafa. Nah, Saya masih belum jelas tentang yang analisis kerangka kerja tadi, Pak. oke, coba ada analis kerangka kerja. Faiza, Jihan, kelompok 2 bisa ditunjukkan slide tadi. Nah, analis gerakannya, metode yang lebih jauh. Coba dibantu menjelaskan maksudnya apa nih? Yang buat PowerPoint sebelum saya membantu menjelaskan ya. Ya, baik Pak. Tadi saya yang bagian analisis kerangka kerja. Silakan Jihan. Sebetulnya saya pribadi masih kurang informasi mengenai analisis kerangka kerja ini. Cuman di sini saya coba untuk sedikit menjelaskan bahwa yang saya tangkap adalah analisis kerangka kerja ini terdiri dari beberapa tahap gitu. Seperti sosialisasi, identifikasi, kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan interpretasi. Waktu itu saya pernah dapat contoh untuk analisis kerangka kerja itu seperti untuk analisis kerangka kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan, kemudian ada juga analisis kerangka kerja yang untuk kinerja bank dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak yang saya paham. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Jadi gini, adik-adik semua, kalau kita mau melihat ini kan ada kata coding, charting, pemetaan. Di bukunya Creswell, di stop share dulu bisa. Oke, di bukunya Creswell nih ya. Jadi di tahap nih, collecting quantitative data. Oke. Nah, pertama kan kemarin review ya. Anda saya minta cari jurnal, nanti kita lanjutkan lagi nyari jurnalnya. Terus rumuskan masalah, terus collecting data di chapter ini, oke? Lah ini 5 step dalam mengumpulkan data. Oke, kita perpisah. Jadi kaitannya ke sini. Coba Anda lihat ini yang pertama tulisan state the 5 steps studi. Jadi identifikasi bagaimana partisipan atau sampel dalam studi atau penelitian ini. Jadi studi itu sama dengan penelitian. Terus identifikasi the permission needed for a study. List different option for collection information. Locate select assessment instrument. Inilah yang tadi maksud Anda tadi coding. Jadi contoh yang paling gampang describe ya. Describe di sini kalau kita lihat isinya. Nih, kan tadi ceritanya seperti ini toh. Ini target populasi. Kan tidak mungkin kalau kita ingin teliti dalam satu SMA kita ambil semua siswa kita teliti. Ya kan? Nanti selesainya bertahun-tahun, benar nggak? Maka pilihlah sampel. Pengertian sampel tadi apa? Firda Melia, pengertian sampel apa tadi? Halo. Prihatini, sampel tadi pengertiannya apa? Sampel adalah sebagian data yang dianggap mewakili data populasi yang digunakan untuk dianalisis. Betul.
Nah, setelah itu kan gini, kemarin saya singgung ada kuantitatif, probability sampling, non-probability. Ini pakai random sampling, stratified, multitest. Simple random. Random itu acak. Kalau Anda arisan, ingin yang siapa yang dapat, nah ini pakai acak, pakai lotre. Stratified bertingkat, multi cluster dibuat cluster-cluster. Terus non-probability, confidence sampling, dan snowball sampling. Lah, ini kaitannya dengan describe tadi ada di nih. Kan Anda ngumpulin seperti ini kan, angka nilainya kan. Ini random numbernya diacak misalkan. Terus nih ini populasi 9.000 diambil laki-laki 6.000, 3.000. Terus random sampling tinggal 66. Terus di sini 230 population. Nah, jadi nanti untuk presenter ketiga saya minta harapkan dikaitkan cari satu jurnal internasional dan nasional berkaitan dengan yang dibahas. Misalkan hasil publikasi orang berkaitan dengan pengumpulan sampel kayak gini ya, dimasukin di PowerPoint-nya, diketik atau di print screen gambarnya ya, untuk memberikan supaya lebih bermakna. Oke. Selanjutnya terkait tadi ya, apa bagaimana pengumpulannya. Nah, kan seperti ini pengumpulannya nih. Ini ini pertanyaannya. Nah, ini flow collecting data. Jadi caranya ini, self efficiency. Jadi Anda variabelnya apa? Terus contohnya yang dipilih apa? Operasional definisi. Bagaimana cara mengukurnya? Terus location date, measure observation. Lah itu menggunakan apa? Pertanyaan apa di sini? Terus collect. Bagaimana cara mengumpulkan data, mengkoleksinya? Nah, seperti ini urutannya ya. Terus setelah itu di coding. Nah, jadi misalkan kayak gini. Tipe data measure individual performance, tipe data tesnya misalkan achievement test, definisinya apa, contohnya apa. Nah, nanti deskripsi Anda tuliskan misalkan hasil belajar C1, tipe tesnya tertulis, definisi C1 apa, contoh soalnya apa. Nah, kayak gitu, oke? Measure individual achievement. Oke? Nah, terus setelah itu kan kita buat kuesioner nih. Kita dapat kuesioner, kita dapat nih, ini instrumen example observation, ini skornya. Nah, kan ini kalau ditulis ALIS, grade 8, itulah membuat coding itu kan nggak mungkin dalam penelitian itu nggak mungkin dituliskan nama sampel aslinya. Pakai coding, misalkan siswa 1. Nah, itulah proses kerangka berpikir di sini. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan. Jadi proses si alis ini kan nggak, dalam penelitian tuh nggak boleh ditulis apa adanya untuk sampel maksudnya. Jadi sampel misalkan namanya si Prihatini, Febi, Jihan, nggak boleh dituliskan namanya. Jadi tuliskan misalkan S1 atau S2 gitu. Nah, itu bagian dari mengcoding, bagian dari kerangka berpikir. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi sampai sini.